Sementara itu, pemirsa, sebelumnya kerumunan warga yang menyambut Presiden di Maumere, Nusa Tenggara Timur menjadi viral. Menurut pihak istana, kerumunan tercipta karena spontanitas warga yang antusias ingin bertemu Presiden. Seperti inilah antusiasme masyarakat menyambut Presiden Joko Widodo di tengah perjalanan untuk meresmikan bendungan Napun GT di Maumere, Nusa Tenggara Timur. Mobil Presiden tidak bisa melaju karena warga sudah mengepung rombongan Presiden. Presiden pun menyapa warga sambil mengingatkan untuk memakai masker. Kerumunan warga yang menyambut Presiden menuai komentar beragam dari warganet, di antaranya kerumunan warga dianggap tidak sesuai dengan kampanye protokol kesehatan. Pihak istana pun merespon terkait kerumunan yang tercipta. Menurut Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, Bey Mahmudin, kerumunan warga tercipta spontan karena ingin menyambut Presiden. Sementara soal bagi-bagi souvenir, juga spontanitas Presiden untuk menghargai antusiasme masyarakat sekaligus mengingatkan warga untuk memakai masker. Sebelum ke Maumere, Presiden Jokowi meninjau lahan food estate di Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur. Kejadian unik ini terjadi ketika hujan, Presiden memutuskan menyusuri persawahan sendirian ketika rombongannya berteduh. Tindakan ini membuat sisa rombongan Presiden menyusul, apalagi terlihat sejumlah warga mendekat ke arah Presiden. Setelah meninjau, Presiden kembali ke mobil untuk melanjutkan kunjungan kerjanya di Nusa Tenggara Timur. Seberapa besar resiko yang timbul akibat kerumunan dan bagaimana sosialisasi protokol kesehatan seharusnya berjalan? Kami akan bahas bersama epidemiolog Griffith University, Diki Budiman. Selamat sore, Pak Diki. Selamat malam, Brazila dan Stefani. Ya, selamat sore waktu Indonesia. Selamat malam untuk Pak Diki. Pak Diki, kedatangan Jokowi ke Maumere yang disambut keramaian kemudian menjadi viral. Seberapa besar sebenarnya kemudian resiko yang timbul dari kerumunan ini? Ya, sebetulnya besar kecilnya dari potensi terjadinya klaster tergantung tempat ya. Dan kebetulan NTT ini salah satu provinsi yang dari sisi pengendalian pandemi jauh dari kata terkendali. Dan tentu ini menempatkan posisi tidak hanya masyarakat dalam risiko tinggi, tapi juga orang-orang yang mengawal Presiden, termasuk Pak Presiden sendiri. Karena sekali lagi situasi kita ini membuat kita haruslah ya sangat wajib untuk menerapkan prinsip jaga jarak dan membatasi mobilitas dan interaksi ini. Seberapa persen besarnya tentu belum bisa diprediksi ya. Tetapi yang jelas ada potensi terjadinya penularan, tentu ada secara ilmiah. Baik, Pak Diki, bagaimana kemudian seharusnya protokol kesehatan kedatangan seorang pejabat tinggi negara ke daerah yang bisa kita katakan adalah zona merah? Bagaimana sebenarnya, apakah kerumunan ini bisa kita hindari? Ya, tentu pertama sekali ini sebetulnya harusnya menyadarkan kita semua ya, terutama pemerintah, bahwa begitu pentingnya upaya mengendalikan pandemi dengan strategi epidemiologi yang sangat mendasar, yaitu testing, tracing, isolasi, karantina. Sehingga mobilitas orang ya dalam kondisi apapun itu akan bisa kita jamin risikonya rendah. Itu yang terjadi misalnya di negara Australia, New Zealand yang saat ini saya ada ini ya, kita aktivitas sosial ekonomi semuanya normal walaupun belum divaksinasi karena 3T ini berlaku secara optimal. Nah, kalau itu terjadi tentunya apapun kegiatan kita, kunjungan, para pejabat dan sebagainya akan memiliki potensi rendah. Tapi karena situasi kita ini di testing tracingnya begitu rendah ya capaiannya atau cakupannya, sehingga sangat amat penting ada prosedur yang diterapkan. Karena memang tidak bisa lah disamakan presiden, pejabat negara dengan masyarakat umumnya. Karena beliau-beliau ini punya kewajiban ya mengunjungi dan berinteraksi dengan masyarakatnya atau warganya. Sehingga harus ada prosedur. Ya prosedur apa? Nah, kunjungannya harus tentu ditetapkan di lokasi yang terutama outdoor lah pertama, harusnya itu yang utamakan outdoor. Kedua,
tentu harus dicegah adanya keramaian. Itu harus ada prinsip seperti itu, karena bagaimanapun kalau itu dimungkinkan ada terjadinya keramaian, ya akan sulit mengendalikan yang namanya jaga jarak. Dan ini perlu tentu disiapkan oleh pemerintah daerah setempat, ya, karena bagaimanapun tanpa adanya kesiapan dan mengkondisikan di lapangan, ini akan sulit. Dan ini tentu dibangun dengan kesadaran, ya, dengan kesadaran dari masyarakat ini dengan cara menyampaikan pesan-pesan bahwa ya boleh menyambut tapi harus tahu batasannya, dan tentu harus ada koridor-koridor, ya, kemudian jalur-jalur dan juga lokasi-lokasi yang didatanginya itu yang memang memungkinkan ada penerapan dari jaga jarak maupun pembatasan kapasitas. Nah, ini yang harus diperhatikan, dan tentu ini saya kira Pas Pampres dan juga protokol provinsi ataupun kabupaten kota biasanya memahami ini, ya, dan ini apalagi dalam situasi pandemi yang masih belum terkendali. Dan ingat, walaupun Pak Presiden kita ini sudah divaksinasi, ya, sudah divaksinasi Sinovac, tapi beliau harus dilindungi, ya. Bahkan semua pejabat negara lah, ya, itu adalah orang-orang yang seperti VIP, ya, yang harus dilindungi. Karena apa? Meskipun sudah divaksin, kan ada potensi terinfeksi tetap ada walaupun tidak bergejala parah. Tapi kita kan tidak tahu apa yang bisa terjadi ketika situasi kondisi kesehatan sedang tidak memadai atau dalam kondisi optimal. Nah, sehingga itu harus diterapkan, ya, upaya untuk meminimalisir interaksi beliau ini dengan, ya, masyarakat. Walaupun tidak harus seperti sangat-sangat ketat sekali, tapi ini bisa diminimalisir lah dengan cara mungkin bisa membatasi informasi daerah mana yang dikunjungi pada publik, tapi pada kalangan-kalangan tertentu. Baik, Pak Diki, lalu terakhir ini bagaimana menurut Pak Diki terkait dengan sosialisasi protokol kesehatan di luar Pulau Jawa, termasuk di NTT sendiri? Iya, ya, sekali lagi protokol kesehatan ini bukan barang ajaib, dan selama ini sekali lagi ini yang juga membuktikan bahwa kalau protokol kesehatan tidak dibangun di atas fondasi 3T yang kuat, protokol kesehatan itu nggak akan efektif, dan tetap terjadi yang namanya klaster dan penularan. Sehingga sekali lagi dengan penerapan protokol kesehatan yang dilandasi dalam 3T yang sangat kuat, itu yang akan sangat efektif. Dan hal lainnya adalah penerapan dari protokol kesehatan ini harus timbul dari kesadaran masyarakat. Dengan cara apa? Ya, keteladanan, faktor contoh, ya, kemudian juga faktor dari perilaku para pejabat daerah dan tokoh masyarakat maupun tokoh agama yang bisa memberikan contoh. Baik, tentunya kita berharap ini menjadi pembelajaran ke depannya untuk para pejabat negara kita. Terima kasih Pak Diki Budiman sudah bergabung bersama kami di Ini Sore.